Ini adalah pertanyaan $1 juta guys, gitu ya. Bisa nggak sih kita itu jomblo sampai tua tapi tetap bahagia meskipun kita sampai meninggal kita jomblo? Menurut lo gimana? Gue yakin banyak sih ya orang-orang di zaman sekarang yang mulai kepikiran sama hal kayak gini nih. Kayak apalagi jomblo dari lahir gitu, udah pasti lo mungkin sekarang tuh overthinking. Tapi di sini gue pengen coba ngejawab pertanyaan tuh ya. Apakah jomblo itu bisa bahagia selamanya? Selamat datang di segmen Dating Series, di mana kita bakal mengupas banyak hal tentang relationship dari dating, tentunya dengan berbagai macam perspektif, terutama perspektif psikologi. Stay tune sampai habis, biar lo tahu tentang jawaban dari pertanyaan $1 juta tadi. Buat lo yang jomblo dari lahir, gue gak bisa bilang bahwa gue ngerti 100% perasaan lo semua. Tapi dengan banyaknya temen gue yang jomblo ngenes, gitu ya, gue juga bisa dibilang ngerti sih dengan banyak perasaan lo semua gitu ya. Yang lo jomblo dari lahir gitu. Contoh ya temen gue ada namanya si A dah nih ya. Si A ini orangnya tuh introvert banget, dia lebih suka main game, nonton anime, ya tipikal wibu-wibu nolep gitu lah ya gitu. No offense buat teman-teman karena gue juga wibu gitu ya. Orangnya itu lebih suka diam di kamar tanpa disadari. Sekarang dia udah ya umurnya udah 25, 26, 27 juga ada bahkan temen gue ya. Dan sampai sekarang dia masih jomblo, belum pernah pacaran. Itu wajar banget gak sih? Ya karena ya lu bisa dibilang dalam tanda kutip ansos lah kan. Dan lama-lama si temen gue ini yang memang ya kerjanya main game gitu-gitu mulai kepikiran, aduh gue apakah gue bakal jomblo selamanya ya? Ada gak sih yang mau nikah sama gue? Dan pokoknya berbagai pertanyaan-pertanyaan jomblo ngenes. Nah gue sendiri jujur ya, kalau dibilang apakah lu lebih baik jomblo atau punya pasangan, gue sebagai lulusan psikologi yang gue mempelajari berbagai macam teori gitu guys, itu sudah pasti gue akan mengendorse ya mendingan punya pasangan cuy gitu. Kenapa? Karena pertama ada yang namanya psikologi perkembangan. Dan ya gen kita belum berubah lah dari 10.000 tahun yang lalu lah. Dan kita pasti ngelihat, sorry itu saya misalnya ngelihat cewek atau cowok cakep, ya pasti kita ada hasrat lah di dalam diri kita untuk bereproduksi kan guys gitu. Ya itu satu gitu, namanya genetik, namanya psikologi perkembangan itu belum berubah sampai sekarang gitu ya. Dan ternyata kalau kita lihat dari riset terpanjang di umat manusia gitu ya tentang happiness, kalau lu sempat lihat TED Talks bukan TEDx, yang ngomongin orang tuh yang happy yang kayak gimana, itu penelitinya bilang, profesornya bilang bahwa but over and over these 75 years, our study has shown that the people who fared the best were the people who leaned into relationships with family, with friends, with community. Tapi ini ya, tapi dengan kita bisa ngelihat ya perkembangan AI semakin canggih, udah ada robot seks dan lain sebagainya gitu ya. Terus kondisi teman-teman gue juga yang jomblo dari lahir, yang gue lihat kayak aduh udah ngebumble, udah kemana-mana tapi susah. Gue pun akhirnya mulai berpikiran sebaliknya. Gue mulai melihat bahwa ada opsi nih bahwa orang-orang kayak gini itu ternyata bisa jomblo dan bahagia. Jadi gue mulai ngelihat hidup jomblo ini sebagai salah satu opsi yang cukup menarik. Kita lihat di part 2 ya. Jadi gini, kalau misalnya lu lahir di tanggal lahir yang sama kayak gua gitu ya, di tahun 90-an, lu pasti pernah denger jokes kayak gini lah. Kalau misalnya ketemu guru atau dosen yang galak. Dan ini sebenarnya jahat banget sih jokesnya. Jadi kalau ada dosen atau guru suka marah-marah, pasti sering digosipin. Ah itu mah paling dosennya stres gara-gara perawan tua atau gak punya suami, gak punya anak gitu. Itu salah satu hal yang menurut gue cukup menyedihkan sih, karena kayak gue juga sampai sekarang kan belum punya anak dan gue belum nyoba sih untuk punya anak, tapi gue takut sebenarnya. Gue takut bahwa gue nggak bisa untuk punya anak. Dan ada benernya, kalau lu nggak bisa punya anak sampai usia yang sangat tua atau lu nggak punya pasangan, lu mungkin bakal, atau gue mungkin ya, gue sebagai orang gue mungkin akan jauh lebih grumpy. Gue belum lihat risetnya tapi ada pola lah yang kita lihat atau stereotip yang masyarakat bisa lihat dan terjadinya seperti itu.
Kalau ada riset yang membuktikan sebaliknya boleh sih. Coba taruh di comment section. Tapi ternyata sekarang kita bisa ngelihat ternyata banyak orang yang tidak seperti itu. Gak punya anak tapi ya udah biasa aja. Gak punya pasangan juga ya udah biasa aja gitu. Bahkan ada orang yang suka gonta-ganti pasangan juga ya udah biasa aja. Banyak juga yang akhirnya memilih alternatif lain seperti akhirnya punya kucing, ya punya anjing gitu, punya peliharaan terus biasa aja. Gita Saf juga yang child free banget kan, gue lihat happy aja gitu. Gue nggak tahu sih ya belakangnya kayak gimana. Dan gue kayak kalau orang bisa nyaman aja ya udah gitu kan. Ya udah let people live their life lah. Kita nggak usah banyak protes gitu kan. Dan kita juga ngelihat tren ini di negara-negara maju gitu. Jepang, China yang sekarang kesusul sama India kan sebagai penduduk terbesar di dunia. Itu populasinya berkurang guys. Karena apa? Karena orang lebih milih kerja gitu. Dan jujur gue juga sekarang gue udah nikah tapi gue lebih memilih menikmati pekerjaan, gue lebih memilih traveling, gue lebih memilih untuk spend duit di hal-hal yang lain daripada gue punya anak. Padahal kalau dibilang gue mampu atau enggak punya anak, gue masih belum pede, tapi kayaknya sih mampu dibandingkan banyak orang di Indonesia ya, kalau gue boleh berpendapat. Nah jadi ya kita bisa lihat lah di berbagai negara yang maju orang lebih milih kerja karena dan kualitas hidup juga meningkatkan. Gerakan child free juga makin marak dan di endorse oleh banyak influencer. Dan sekarang memang banyak sih yang depresi ya gitu. Apalagi di China juga ada istilah kalau lu udah umur 35 berarti hidup lu udah berakhir karena lu pertama susah nyari kerja, lu susah nyari pasangan, lu gak punya duit, lu fuck up, lu depresi. Sekali lagi pertanyaannya adalah can we be happy? Nah gue bakal bahas di part 3. Sebenarnya gini, kalau kita lihat hidup kesepian tuh depresif atau enggak sih? Kayak toksik atau enggak sih hidup sendiri tuh bahaya atau enggak sih gitu. Sebetulnya kita bisa ngelihat angka kesepian dan depresi itu meningkat. Dan kita justru ngelihat ini juga di orang yang berpasangan guys. Jadi kesepian tuh meningkat bukan hanya di orang yang tidak punya pasangan tapi juga yang punya pasangan. Jadi ternyata ini bukan masalah kuantitas. Bukan masalah lu punya pasangan berapa, bukan masalah lu punya pasangan atau tidak. Tapi justru ini masalah kualitas guys. Jadi bisa gak jomblo tapi tetap bahagia? Bisa. Yang penting lu punya banyak hubungan yang berkualitas. Meskipun itu bukan romansa. Sekarang tuh banyak faktor-faktor lain yang ternyata berpengaruh pada depresi dan kesepian. Gitu ya, ini gue sebutin nih. Kayak misalnya financial stability. Pekerjaannya fulfilling atau enggak. Punya temen gak? Sering nongkrong gak? Punya aktivitas sosial gak? Jadi meskipun single, kalau misalnya lu punya berbagai hal tadi. Ya lu kayak Leonardo DiCaprio deh gitu, lu single tapi kayak lu bisa ngedate sama siapa aja, lu bisa pilih gitu, lu bisa ngapa-ngapain aja gitu, kayaknya biasa-biasa aja sih gitu. Resiko depresi tetap lebih rendah daripada yang gak punya duit, gak punya semua hal yang gue sebutin tadi. Jadi intinya bukan masalah lu punya pasangan atau enggak, tapi justru lebih ke kualitas hidup lu. Kedua, apakah memang benar orang single bisa bahagia? Well, lagi-lagi jawabannya nggak hitam putih lagi. Ada banyak orang single di luar sana yang bisa menikmati kesendirian. Bahkan mereka yang mungkin ternyata butuh sendiri karena wah udah lama banget di toxic relationship dan lain sebagainya. Jadi basically kontekstual sih. Ternyata kebahagiaan orang itu ditentukan oleh dua hal. Dua hal itu apa? Pertama adalah penerimaan diri. Gitu. Jadi lu bisa menerima diri lu sendiri apa adanya dan juga harga diri alias self-esteem. Gitu. Jadi selama lu pede, selama lu bisa menerima diri lu, selama lu gak galau nih ya, bahwa lu jomblo, lu galau, itu seharusnya aman. Lu bisa tetap happy sih. Itu kalau lu bisa mempertahankan kondisi itu sampai lu tua nanti, sampai lu meninggal nanti. So intinya kebahagiaan tuh relatif buat semua orang. Tapi lagi-lagi gue punya tips sih buat lu yang memang anggapannya lu adalah jomblo ngenes gitu. Jomblo yang beneran jomblo dari lahir, beneran yang kayak ngarep aduh gue pengen nikah dan lain sebagainya. Nah gue punya tips buat lo sekarang ya. Upgrade diri cuy. Gue punya temen yang jomblo terus. Itu menurut gue simple alasannya. Karena dia gak mau dan males upgrade diri gitu. Kemana-mana males. Terus disuruh nyoba hal baru gak mau gitu. Mendingan gue main game aja. Disuruh nyoba apa susah gitu ya. Mendingan di kamar aja gitu kan. Nah itu menurut gue adalah hal yang menghambat sih orang-orang untuk ya punya pasangan gitu. Gimana mau punya pasangan kalau lu diajak ngobrol tentang Barbie, Oppenheimer aja lu haho-haho gitu kan. Susah gitu loh. Jadi ya udah fokus aja kembangin diri. Hidup tuh ya memang kompetitif sih ya. Hidup tuh bisa dibilang kompetisi. Tapi di lain sisi juga sebenarnya ini bukan kompetisi. Ini justru lebih ke gimana caranya lu melawan rasa malas. Lu bisa melawan
ya diri lu sendiri yang selalu ada di zona nyaman itu. Manfaatin lah waktu luang lu ya. Traveling lah ke tempat yang lu pengen kunjungi, foto-foto, coba ikut volunteer meskipun lu gak kenal sama siapapun, coba ikut intern di tempat yang lu gak nyaman, coba ambil kelas online, ambil webinar, coba ikut coaching gitu ya. Itu kayak literally banyak banget hal yang bisa lo lakuin biar lo bisa berkembang. Intinya pakailah waktu luang lo buat self development. Jangan cuma diem di kamar, jangan ngobrolin tuh hal yang orang-orang tuh kagak ngerti gitu loh. Tips yang kedua, saran gue sih lu mendingan tetap cari-cari guys. Tetap cari-cari pasangan. Tapi santai aja. Maksudnya gimana? Lu kalau nggak punya Tinder, lu tetap pakai Tinder. Lu daftar dan pakai. Kenapa? Karena siapa tahu ada yang nge-swipe lu. Coba luangin dah waktu setengah jam sehari biar lu bisa belajar gitu. Kira-kira profil apa yang cocok, kira-kira bio lu harus diimprove di mananya, kira-kira foto lu kayak gimana. Sekali-kali lah santai-santai aja kalau ada orang ngajak ngedate gitu. Ya misalnya lu pengen nonton, lu ajak cewek atau cowok kayak gitu ya. Karena dengan lu terbiasa nih dengan perempuan, dengan laki-laki. Dengan lu terbiasa ngobrol, lu jadi lebih santuy. Dan dengan lu lebih santuy, lu bakal kelihatan jauh lebih pede. Itu beda lah dengan orang yang dikit-dikit ngarep, dikit-dikit kayak ngasih segalanya gitu kan. Dikit-dikit ngasih hadiah dan lain sebagainya. Wah itu mah terlalu needy guys. Gue tuh kemarin ngobrol juga sih sama temen gue gitu ya. Kita tuh sempet ngobrolin saat bikin skrip ini. Sebenarnya lebih baik punya pasangan tapi toksik atau lebih baik jomblo tapi happy. Dan jawabannya adalah lebih baik jomblo tapi happy gitu ya. Jadi ya syukuri aja sih kalau memang lu jomblo terus lu baru keluar dari toxic relationship. Atau lu kayak ternyata gak jadi gitu pacaran sama orang yang suka selingkuh atau gak sopan atau apalah gitu. Itu kayaknya patut lu syukuri juga sih keadaan lu sekarang. Dan yang terakhir, ini penting banget karena setiap manusia butuh koneksi. Jangan lupa untuk tetap punya temen, please. Jangan nolep banget lah. Minimal teman online dah gitu ya. Intinya sih menurut gue penting banget untuk gabung komunitas. Di video ini sponsornya adalah siapa? Ini ada komunitas 1% gitu ya. Jadi saran gue sih buat lo yang nolep, salah satu cara paling gampang untuk ya dapetin pacar, dapetin temen, dapetin segala hal, termasuk passion sih. Itu adalah dengan ikut komunitas. Dan kalau lu suka dengan video-video 1%, saran gua lu ikut komunitas 1%. Itu makanya kayak lu isi form ini ya, yang ada di link di sini atau di deskripsi, lu tinggal klik, lu langsung join tuh. Nah ini kita lagi coba ngetes, ada nggak nih yang tertarik untuk join komunitas 1%? Jawabannya pasti ada sih ya, karena masih jalan sampai sekarang. Dan kalau boleh jujur komunitas 1% ini selama ini masih jalan, itu nggak di-lead sama 1%. Gitu ya. Jadi ini adalah pure keinginan dari para anak-anaknya ya. Dan kalau boleh jujur, setelah 3 tahun dari tahun 2020 komunitas 1% ini jalan terus, akhirnya gue sempat mikir, anjir ini udah ribuan followers, udah ratusan member, udah berbatch-batch, bahkan sampai batch. Gue nggak tahu, tapi yang jelas ini udah batchnya udah banyak banget. Dan akhirnya kita memutuskan untuk 1% bakal nerusin komunitas 1%, diurus oleh tim 1%. Dan ini sejak pas gue nge-record video ini kita lagi ngurusin pembentukan yayasan untuk komunitas 1%. Jadi buat lo yang nolep, yang jomblo, yang ambis, yang apapun lah pokoknya yang ada keinginan untuk berkarya lebih lanjut, silakan ke komunitas 1%. Isi formulirnya sekarang. Lewat interaksi sosial kayak gini lo bisa dapat banyak dukungan ya. Kita juga sempat ngepost ya tentang hikikomori. Jangan hikikomori, coba cari kegiatan. Salah satunya adalah dengan ikut komunitas 1%. Gratis, bahkan kita lagi nyari-nyari sponsor sekarang itu. Dan kita juga udah nyiapin budget buat teman-teman dari komunitas 1%. Udah pasti lu kalau kesini lu dapat free products. Semoga kita cepet-cepet dapat sponsor atau brand yang mau deal sama kita nih untuk bikin komunitas 1%. Biar teman-teman nanti siapa tahu kan masuk dapat produk yang bermanfaat buat kuliah, buat berkarya. So, gitu ya penjelasan gue di video ini. Ya intinya lo bisa aja tetap single dan bahagia. Tapi jangan nolep banget lah. Jadi tetaplah single, tetaplah bahagia. Kalau misalnya memang lo nyaman dengan itu. Tapi jangan lupa juga tetap cari-cari kesempatan dalam kesempitan gitu ya. Siapa tahu jodoh lo ternyata ada di depan mata lo. Tapi ternyata lo tidak pernah melihat dia gitu ya. John Cena dong. Ya oke ya, gue Evan 1%, well, thanks.